حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkal alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah hadirin sekalian, jamaah salat zuhur, hamba-hamba Allah yang beriman, siang hari ini kita masih diberi peluang, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Ini semua karena afiat yang Allah berikan kepada kita. Sallallahu al-mu'afata fa innahu lam yuta ahadun khairan ba'dal yakin minal afiyah. Kalian mintalah badan yang sehat, karena Allah tidak memberi sesuatu yang lebih berharga setelah iman kecuali sehat badan. Dengan sehat badan kita dimudahkan melakukan aktivitas ibadah, aktivitas muamalah hari-hari, bekerja dan seterusnya. Hadirin sekalian, saya akan membacakan makalah ke-18 dari kitab Nashaikhul Ibad Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia berkata, man taraka dzunuba raqqa qalbuhu. Barang siapa yang meninggalkan dosa, maka hatinya akan lembut. Wa man tarakal harama wa akalal halala sofat fikratuhu. Dan barang siapa yang makan, menggunakan, memakai, mengkonsumsi yang halal dan meninggalkan yang haram, maka akan cemerlang pikirannya. Hadirin sekalian, tidak disangka, ya, tidak disangka, ternyata ketika keburukan yang kalau dilakukan menimbulkan dosa, sesuatu yang nampak ketika dipandang menimbulkan dosa, sesuatu yang bersuara didengar menimbulkan dosa, lalu ditinggalkan, itulah yang membuat hati orang jadi lembut. Kenapa disebut hati? Jadi rohani manusia ini, ya selain panca indera jasmani, itu ada roh yang ada dalam tubuh kita, itu ada roh 4. 1 nyawa, yang kedua hati, yang ketiga akal, yang keempat nafsu. Nyawa ya sudah tentu dibutuhkan. Nyawa itu nyawa seseorang dibutuhkan. Kalau nggak ada nyawanya ya nggak bisa hidup, tidak bisa berkembang biak, tidak bisa bergerak. Lalu di sini disebutkan orang kalau meninggalkan dosa hatinya lembut. Memangnya hati itu pusat apa? Hati di dalam agama ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Allah Subhanahu Wa Taala membeberkan di dalam Al-Quran bahwa hati itu pusat rasa, pusat kesadaran, pusatnya keyakinan. Jadi kalau keyakinannya pengen mantep, rasanya pengen lembut, kesadarannya pengen bagus, tinggalkan dosa. Ini dalam bahasa Arab dosa disebut dzunub. Berekor, sesuatu yang kalau kalian lakukan berbuntut panjang, itu dosa. Kalau di dalam hadis 27 Arba'in Nawawiyah disebut mahaka fi nafsika wa karihta ayatuli'a alaihin nas.
Dosa itu kalau dilakukan, apa yang nampak matamu pada orang, lalu kamu benci yang dilakukan orang itu, itulah dosa. Jadi ya sebenarnya simpel sekali Rasulullah mengajarkan dosa itu apa? Rupanya dosa itu kalau kita nampak perilaku orang, ucapan orang, perbuatan orang, lalu kita itu jengkel, benci, itulah dosa. Dosa itu apa? Ya begitu. Kalau ada sifat buruk yang pada orang ada, kita benci, itu dosa. Kita suka orang itu senyum, kita benci orang itu cemberut, cemberut itu dosa. Kita suka orang yang santun, kita benci orang yang galak, galak itu dosa. Berbuntut panjang. Kemudian kita suka kalau orang itu dermawan, kita benci orang itu pelit, orang itu penendam. Pelit, penendam itu dosa kalau dilakukan itu. Jadi mudah ya. Kalau Allah menyebutkan lebih simpel lagi, bahwa yang disebut dosa itu sumbernya dua. Satu karena perintah, dua karena larangan. Diperintahkan tidak mau dosa, dilarang malah melakukan juga dosa. Sederhana Al-Quran ini menyebutkan itu. Iblis diperintahkan menolak, dosa. Adam dilarang malah melakukan, dosa. Jadi sesuatu yang berbuntut panjang, dosa. Kalau hati kita melakukan sesuatu jadi galau, gundah gulana, jadi tidak enak, itu dosa. Kemudian kalau sifat buruk itu ada pada orang, sifat itu ada pada orang lain, lalu memunculkan sifat itu di hadapan kita dan kita benci, itu dosa. Jadi rupanya untuk mendeteksi dosa itu tidak perlu baca kitab tebel-tebel. Hadirkan rasa ini. Hadirkan hati ini, kesadaran ini. Mantaroka dunub rokok kolbuhu. Siapa yang meninggalkan dosa, lembut hatinya. Taroka lagi bahasa Arab, artinya tuh telur, cangkangnya telur itu. Jadi kita ini manusia begitu lahir dibungkus oleh Allah, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kita ini dibungkus dengan potensi buruk, kita ini dibungkus dengan potensi bejat. Dan Allah yang mengatakan. Lah sekarang dua sifat itu mengemas kita. Kemanapun kita pergi itu kayak bayang-bayang ngikutin terus. Tapi ketika ada bisikan dosa, lalu kita mampu meninggalkannya dan kita tidak mampu meninggalkannya, ya, kecuali ke atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita bisa meninggalkan dosa itu, maksiat itu, kita sedang diangkat derajatnya oleh Allah, maka wajiblah bagi kita menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita terjerambab di dalam dosa, justru semakin efektif sifatnya Allah, kita harus bertauhid. Ternyata Allah itu mau sama kita, kita berdosa itu agar sifat ampunan Allah berguna. Kadang kita dibuat gundah gulana, dibuat sakit, dibuat sengsara, dibuat jengkel, untuk apa? Agar pahala itu mengalir kepada kita, kepada seorang hamba ketika dia menyadari tauhid bahwa itu dari Allah, lalu merubah diri. Orang berdosa itu dia harus taubat. Taubat itu yang mengampuni Allah. Allah itu Tawwabur Rahim. Kalau nggak ada orang dosa, Allah nganggur. Sifat taubatnya tidak berguna, sifat kasih sayangnya nggak berguna. Maka Allah mau seperti itu, hadirin. Jadi kemudian ini yang kedua tadi, wa man tarokal harama wa akalal halal sofat fikrotuhu. Barang siapa yang memakai, mengkonsumsi, menggunakan yang halal, baik zatnya maupun sifatnya, kemudian meninggalkan yang haram, orang itu bisa dipastikan pikirannya jernih, cemerlang. Apa itu pikiran? Roh manusia, rohani manusia. Di mana pikiran itu ada tiga gunanya: berpikir, mencari sebab akibat, mengingat,
menyadari keadaan yang sudah berlalu, menghayal, membayangkan peristiwa yang akan terjadi, dan ini hanya ada pada manusia. Jin juga punya, malaikat nggak punya. Dia nggak punya cita-cita malaikat itu, bukan makhluk pejuang dia, nggak seru ya. Nah, ini manusia. Maka hadirin sekalian, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mengkonsumsi yang halal, kemudian meninggalkan yang haram. Yang halal itu banyak dan jelas dalam agama ini, yang haram juga melimpah dan jelas dalam agama ini. Lalu kita bertanya, pikiran kita mengolah, kok ada yang diharamkan sih? Kalau memang diharamkan, ya kenapa dari dulu dihilangkan aja kan gitu. Umpamanya babi, anjing, monyet, kemudian gajah, singa, itu haram. Kok kenapa ya Allah menciptakan sesuatu setelah diciptakan diharamkan? Pertama, yang kedua, sudah tahu iblis itu merugikan, sudah tahu Allah nyatakan musuh, tetapi kenapa Allah menciptakan musuhnya sendiri? Repot ya kalau kita enggak. Kalau kita tuh mengkonsumsi yang haram, pikir ke sana tuh enggak ada. Enggak mau kita berpikir ke sana, bahkan terbesit dalam pikiran itu enggak ada. Tapi kalau kita ini menurut ajaran agama syariat ditegakkan, mengkonsumsi yang halal, meninggalkan yang haram, sudah tahu jawabannya. Oh, ternyata Allah menciptakan iblis sebagai rival abadi malaikat dan manusia, ternyata limujarrodatul imtihan, untuk ujian hadirin, untuk ujian bagi kita manusia. Adanya perintah larangan itu ujian, adanya halal haram itu ujian, amar ma'ruf nahi mungkar itu ujian, baik buruk itu ujian, ya. Hina mulia itu ujian. Nah, maka kita dalam nasihatnya terakhir, oleh karena itu manusia harus menyadari bahwa manusia berasal dari Allah minallah, manusia akan kembali kepada Allah ilallah, hidup atau mati, dihidupkan atau dimatikan oleh Allah bila, kemudian seluruh sarana prasarana yang nempel pada diri kita baik jasmani rohani lillah, semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mata yang kita gunakan, tangan yang kita gunakan, seluruh yang ada dalam diri kita itu milik Allah. Maka ketika kita kembali kepada Allah akan ditanya barang yang dititipkan kepada kita dipakai untuk apa saja. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjawabnya dan diringankan oleh Allah hisabnya. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.